Nama saya Venisi Resti SEMM. Saya merupakan dosen Prodi Manajemen Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Darmas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang sering saya ampu, yaitu statistik multivariat. Statistik multivariat ini adalah mata kuliah wajib yang bobotnya 3 SKS. Mata kuliah ini berada pada semester genap, yaitu semester 6. Mata kuliah ini mempunyai prasyarat, yaitu harus lulus mata kuliah statistik ekonomi pada semester ganjil, yaitu semester 3. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana cara pengumpulan data, pengolahan data dengan menggunakan uji statistik multivariat, baik secara teori maupun secara praktek dengan menggunakan aplikasi SPSS versi terbaru. Diharapkan pengalaman dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengumpulkan dan mengolah data baik itu secara teoritis maupun secara menggunakan aplikasi SPSS, yang dimana aplikasi SPSS ini digunakan untuk pengolahan data penelitian pada tugas akhir, yaitu skripsi. Adapun proses pembelajaran saya menggunakan teknik DIA. Apa itu DIA? Delivery, Investment, dan Assessment. Delivery itu sendiri adalah bagaimana saya seorang dosen menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa secara baik dan benar berdasarkan kontrak perkuliahan dan RPS. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai interaksi. Interaksi ini adalah bagaimana dosen berinteraksi dengan mahasiswa berupa salam, doa, motivasi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa, pemaparan materi dengan menggunakan metode tanya jawab atau dengan menggunakan metode forum diskusi, pemecahan masalah yang terjadi pada saat mata kuliah berlangsung. Apa itu asesmen? Asesmen adalah bagaimana cara dosen atau saya memberikan penilaian mahasiswa. Cara saya memberikan penilaian pada mahasiswa terdiri dari 7 aspek. Yang pertama, UAS, UTS, tugas, kuis, partisipasi, dan juga absen mahasiswa. PS itu sendiri mempunyai CPL Prodi, terdiri dari 4 CPL Prodi, turunan dari CPL Prodi mempunyai CPMK terdiri dari 4 CPMK, dan juga sub CPMK terdiri dari 14 sub CPMK ini 1 sampai 7 itu merupakan teori, yaitu pertemuan pertama sampai ke 7. Sementara untuk sub CPMK 8 sampai ke 14 itu merupakan praktek, itu pertemuan 8 sampai 14 kedua dari UTS dan UAS. Baik, saya akan membahas mengenai CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah statistik multivariat. 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. 2. Mampu memahami konsep teoritis, metode, dan alat analisis dalam bidang manajemen bisnis. 3. Mampu merencanakan dan menerapkan pemikiran logis, kreatif, inovatif, implementasi ilmu pengetahuan teknologi dan bisnis. 4. Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan pada bidang bisnis dengan menggunakan metode ilmiah dan prinsip manajemen. Untuk CPMK itu tersendiri terdiri dari 4. 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep dalam metode analisis multivariat yang mencakup aspek-aspek analisis penelitian, desain penelitian, pendekatan, pengumpulan data untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 2. Mahasiswa mampu menganalisis pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data dengan menggunakan teknik analisis multivariat. 3. Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis serangkaian data dengan menggunakan teknik analisis multivariat. 4. Mahasiswa mampu mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam menguji model persamaan struktural dengan teknik analisis multivariat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sub CPMK. CPMK yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua, analisis regresi linear berganda dan sederhana. 3.
ANOVA 1 arah. 4. Koefisien determinasi valid dan uji reliabilitas. 5. Uji F atau uji simultan. 6. Uji T atau uji parsial. 7. Uji R. Sementara untuk subCPNK 8 sampai 14 itu berupa praktek menggunakan aplikasi SPSS luar dari UTS dan UAS. Selanjutnya saya akan memaparkan video mengenai proses pembelajaran saya pada mata kuliah statistik multivariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, hari ini kita belajar statistik multivariat pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini yang mana di MPS kita pelajari bagaimana cara uji validitas sama uji reliabilitas. Saya bakalan mempresentasikan cara mengelola uji validitas dan uji reliabilitas. Tujuannya apa? Tujuan mata kuliah ini kita melihat dua variabel atau tiga lebih variabel, bagaimana ujinya valid atau tidak. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir? Berapa orang tidak hadir sini? Berapa? Coba hitung temannya berapa yang tidak hadir. Hadir semua. Oke, karena kehadirannya udah saya cek, berarti hadir semua ya. Oke, kita bakalan menguji uji validitas. Asal dari uji validitas ini berasal dari kuesioner. Kuesioner yang kita bikin dalam penelitian, baik itu X1, X2, X3 maupun berapa X-nya dan juga Y. Oke, terlebih dahulu saya bakalan buka itu tabel tabulasi data. Di contoh tabulasi data ini terdiri dari X-nya ada 2. Ya, X ada 2, Y-nya ada 1. Dimana X1 itu terdiri dari 9 pernyataan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 sampai X1.9. Kalau uji validitas ini kita mencari dari 9 item yang kita uji X-nya, X1 sampai X1.9, mana yang valid tidak valid. Kalau dia valid, lanjut kita ke uji selanjutnya. Kalau tidak valid gimana? Ya dibuang kuesionernya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 2.20. Oke, lanjut. Untuk uji validitas ini kita uji satu-satu item variabelnya. X1, X2 dan Y. Oke, saya bakalan bikin tutorialnya caranya. X1.1, X2.1, X1.2. Sesuai dengan tabulasinya tadi ya, kita ada tabulasi X1 ada 1.9. Berarti kita harus bikin X1 sampai titik 9. X1.3. Ini kita menggunakan sampel, total dari sampelnya berjumlah 214. Kita paste di data view. Oke. Untuk variabel view-nya desimalnya dijadiin 0. Kenapa? Ini adalah bentuk dari kuesioner penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif
yang berbentuk kuesioner desimalnya menjadi 0. Oke, lanjut. Habis itu kita ambil analyze, correlate, bivariate. Kita blok semuanya, pindahkan ke variabel. Setelah itu oke. Saya bakalan jelasin ke saudara caranya. Ini untuk kita mencari tahu uji valid atau tidak valid. Berapapun jumlah indikator atau jumlah pernyataan dari X1 saudara, misalkan saudara punya misalnya X1 ada 15 atau 10, belum tentu ke 15 atau 10 itu valid. Kalau dari 15 itu tidak ada yang valid, ada beberapa yang tidak valid, misalkan 2 yang tidak valid, itu berarti dibuang. Misalnya 13 itu lanjut ke uji reliabilitas, uji T, uji R, uji F, uji linear berganda. Jangan yang tidak valid dibawa. Ini yang terkadang bikin susah kita mengenai uji valid ini. Oke, saya bacakan keterangan dari uji valid. Ananda coba tengok di total X1 atau boleh di bawah. Dia bacanya boleh dari bawah maupun dari samping. Oke. Ini untuk X1-nya. Tidak kelihatan ya. Saya bacanya dari sini. Ini namanya 0.00. Coba tengok signifikan dalam kurung 2 Thailandnya. Kalau dia 000 berarti dia ujinya signifikan. Untuk penentuan uji validnya, standar dari penelitian saudara jumlah sampelnya ada 214. 214 itu rumusnya untuk mencari R tabel di F sama dengan N kurang 2. Berarti 214 dikurang 2 ada 212. Oke, untuk 212 berapa R tabel 212? R tabel itu 212 adalah 0,134. Yang harus Anda bandingkan di mana apabila R hitung lebih besar daripada R tabel maka ujinya valid. Oke, silakan dengan ini. Kita melihat membandingkan antara person correlate dengan R tabel. Ini namanya R hitung. Coba tengok di X1 person correlate-nya ada 0,432. 0,430. Mana lebih besar 0,430 timbang 0,134? Lebih besar 0,430. Berarti R tabel lebih besar pada R itu ujinya valid. Paham? Apabila R itu lebih besar daripada R tabel maka ujinya valid. Ini berarti pernyataan X1 ujinya valid. Oke, lanjut. R2 0,426. Mana lebih besar 0,426 ketimbang 0,134? Mana lebih besar? 0,426. Berarti untuk X2 ujinya juga valid. Berarti udah ada 2 pernyataan kuesioner X1 ujinya valid. Oke, lanjut. Yang ketiga 0,490. Mana lebih besar 0,490 dibandingkan 0,134? 0,4. Berarti tetap uji yang ketiga valid. Uji yang keempat valid apa tidak? 490. 0,460 valid. Untuk yang keempat juga apa? Valid. Untuk yang kelima 0,349 berapa? Valid apa tidak? Valid. Oke, untuk yang keenam 0,349 valid apa tidak? Valid. Untuk yang ketujuh 0,308 valid apa tidak?
yang 03 valid apa tidak? Valid. Valid. Oke. Untuk yang ke-9 0,218 mana lebih besar pada 0,134? 0,218. Berarti ujinya valid. Pernyataan X1 ini 92 pernyataan kuesioner pada X1 semua ujinya valid. Kalau seandainya tidak valid maka harus dibuang. Pernyataan tidak valid apabila persen correlate-nya kecil daripada 0,134. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya mengenai uji validitas atau pernyataan dari kuesioner? Siapa yang bertanya? Oke, ya dari Freza. Baiklah, Ibu bertanya, Bu. Hasil dari data itu kan ada yang valid, ada yang tidak valid. Jika hasilnya tidak valid, apakah harus kuesionernya dihilangkan atau bagaimana solusinya? Oke, solusi dari pernyataan apabila dia tidak valid ada dua solusinya. Yang pertama dihilangkan, yang kedua pernyataan dari kuesionernya diubah lagi. Kalau diubah lagi otomatis saudara menyebarkan kuesioner lagi, ya kan? Kalau dihilangkan ya hilang gampang. Itu alternatif tidak. Kemarin ada seniornya karena ujinya tidak valid terpaksa dia membagikan kuesioner ulang lagi. Paham Reza? Paham? Ya, lanjut. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, dia silakan. Berapa data minimal yang harus dibikin? Berapa banyak data pernyataan harus dibikin? Itu tergantung dari jumlah indikator kuesionernya. Indikator kuesioner itu berada di bab 2. Misalkan indikator kuesioner ada 5. Setidaknya satu indikator kuesioner itu mewakili 2 pernyataan atau 2 pertanyaan untuk kuesioner. Kalau dia ada 2 berarti dia ada 10. Kalau indikatornya ada 3, setidaknya pernyataan kuesioner saudara ada 3. Bu, gimana dengan indikatornya pastilah lebih dari 5? Kalau lebih dari 5, boleh lebih dari 10 pernyataannya. Pernyataan dari kuesioner. Kuesioner itu kita berpedoman pada indikator. Ini berarti dia ada indikatornya ada 9. Pernyataannya ada 9. Oke, paham? Oke, lanjut kita akan praktek lagi uji reliabilitas. Semuanya perhatian. Oke, kita ambil lagi datanya. Data view sama data variable view. Yang tadi kita udah bikin buat uji validitas, sekarang kita bikin uji reliabilitas. Oke, caranya ambil analyze. Scale, habis itu reliability analysis. Blok semuanya kita pindahkan ke item. Langsung oke. Oke, keluar pernyataannya. Oke, saya jelaskan. Ini yang kita baca di uji reliabilitas itu adalah membandingkan front part alpha dengan standar SPSS-nya. Front part alpha-nya 0,629. Paham? Ini uji reliabilitas front part alpha-nya 0,629. Apabila nilai front part alpha lebih besar daripada standar 0,6, maka ujinya reliabilitas. Ini relatif atau tidak? Mana lebih besar perumbat alpha 0,629 ketimbang 0,6? 0,629. Berarti ini lebih besar daripada uji perumbat alpha yang dari uji standarnya 0,6. Kalau ini besar berarti dia ujinya reliable. Untuk mencari uji reliable ini sangat susah sekali. Banyak senior-seniornya dulu atau para peneliti terdahulu perombat alpha-nya di bawah 0,6. Kalau masih di bawah 0,6 itu tidak boleh melanjutkan uji-uji yang lainnya. Tidak boleh melanjutkan uji masing, ujian berganda,
uji hipotesis juga tidak diperbolehkan. Coba tengok uji seniornya. Yang pertama dibikin adalah uji validitas sama uji realitas. Habis itu baru yang berkata asumsi klasik, uji hipotesis. Jadi di pertemuan kita keempat ini kita membahas mengenai uji realitas, uji valid dan validitas. Oke, kita udah mencoba untuk satu variabel X. Oke, untuk standar dari tabel itu ada tabelnya. Itu dari ketentuan SPSS. Banyak senior yang nanya gimana cara menulis tabelnya. Sudah ada di tabelnya. Itu udah ketentuan dari pakar SPSS. Dan membedakannya adalah NN. Sementara tabel itu sama 0,134. Oke, dari 9 uji itu mana yang tidak valid menurut saudara? Adakah yang tidak valid dari 9 uji tersebut? Y1 sampai Y9, adakah yang tidak valid menurut saudara? Adakah yang tidak valid menurut saudara dari Y1 sampai Y9? Y1 0,558, Y2 0,59, Y3 0,496, Y4 0,247, Y5 0,443, Y6 0,287, Y7 309, Y8 0,260, Y9 0,293. Sementara tabelnya 0,143. Menurut saudara adakah yang tidak valid dari Y? Valid semua? Ya, valid semua? Valid? Berarti dari 9 item pernyataan pada Y, variabel Y itu ujinya valid. Itu yang nanti bakalan Anda bahas atau analisa deskripsinya. Uji valid. Silakan Anda tengok deskripsi seniornya. Bertanya pada senior ya mengenai uji valid ini. Oke, lanjut kita akan mencoba uji realitas untuk variabel Y atau variabel D and F. Oke, kita ambil analyze, scale, reliability analysis, log semuanya, silakan. Klik, oke. Oke, coba saudara lihat di papan tulisnya. Berapa nilai kromat alfa untuk variabel dependen atau variabel Y? 0,631 ya. Sementara untuk standar uji kromat alfa adalah 0,6 ya. Berarti ini kromat alfanya reliabilitas apa tidak? Ya. Untuk kromat alfa variabel Y 0,631. Sementara standar minimalnya adalah 0,6. Ini menurut saudara kromat alfanya reliabilitas apa tidak? Y. Ini untuk variabel Y. Ya? Ya, reliabilitas. Oke. Paham? Paham? Oke, untuk apanya latihannya? Saya bakalan ngirimin tabulasi. Jadi saudara di rumah mencoba untuk menguji variabilitas dan uji validitas dan realitas. Saya bakalan ngirim tabel tabulasinya dan saudara di rumah silakan untuk coba uji-ujinya. Sampai sini ada yang paham? Paham? Oke, nanti siang bakalan saya kirim tabulasinya dan tolong minggu depan saudara
mengumpulkan hasil dari Word, uji validitas dan uji rehabilitas. Itu tugas saudara minggu depan mengumpulkan. Ya, Bu. Ya, sudah? Ya. Oke, karena waktunya sudah mulai habis, kuliah kita juga sudah selesai, tugas sudah saya sampaikan, dan minggu depan kita mencoba uji analisis linier berganda. Minggu depan materi kita analisis linier berganda. Ya. Oke, kuliahnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Makasih ya guys. Demikianlah video pelajaran hari ini pada mata kuliah statistik multivariat, materi uji valid dan uji rehabilitas. Dan saya harap materi ini bermanfaat bagi mahasiswa yang nantinya mahasiswa bisa mengolah data, baik itu secara teori maupun secara SPSS, mengolah data menggunakan uji valid dan uji rehabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.